Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah telah mempertemukan kita kembali. Allah telah mempertemukan kita dan telah mengizinkan kita untuk melaksanakan salat fardu subuh berjemaah. Kemudian salawat kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, Ibu, para jemaah salat subuh yang berbahagia, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atau sharing ilmu atau nasihat menasihati. Dalam rangka kita membicarakan tentang agama, ya. Agama Islam, tentu karena kita telah mengakui Islam sebagai agama kita, itu kita mengetahui bahwasanya Islam itu adalah merupakan salah satu tuntunan hidup, ya, tuntunan hidup. Islam adalah merupakan salah satu tuntunan hidup, sebuah tuntunan hidup, atau yang biasa disebut dengan way of life, katanya, tuntunan hidup, pandangan hidup, pedoman hidup. Itu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, baik itu agama samawi maupun agama musyrik, itu mempunyai keunikan, unik. Nah, jadi Islam itu adalah tuntunan hidup atau pedoman hidup yang unik, way of life yang unik. Nah, baik kita bandingkan dengan agama-agama lain maupun dengan pandangan hidup lain atau yang disebut dengan ideologi-ideologi lain, gitu. Karena ideologi itulah pandangan hidup, kan, pandangan tuntunan hidup. Nah, kalau kita bandingkan dengan agama agama lain, agama samawi lain, Nasrani maupun Yahudi maupun agama musyrik lainnya, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu pada umumnya mereka hanya mempunyai dua dimensi saja, ya, hanya mempunyai dua dimensi, Yang pertama yaitu agama mereka itu mengatur tentang hubungan kepada Allah, kepada Sang Pencipta, ya, kepada Al-Khaliq. Nah, jadi mereka hanya mengatur tentang hubungan kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta mereka. Ya. Bagaimana cara ibadahnya, bagaimana cara bertauhidnya, gitu. Yang kedua, mereka rata-rata mempunyai aturan atau tata cara tentang bagaimana mengatur hubungan diri mereka sendiri, seperti berakhlak, bagaimana makan, masalah makan, akhlak. Nah, itu yang mereka atur, agama-agama itu, agama selain ini, baik itu Nasrani maupun Yahudi. Jadi mereka hanya mengatur tentang bagaimana beribadah, bagaimana tentang bertauhid, bagaimana tentang mengatur diri sendiri, berbuat baik, berpakaian dan lain sebagainya, gitu. Tetapi kalau kita lihat Islam,
Islam itu tidak hanya dua dimensi itu, hanya tidak hanya mempelajari atau mengatur tentang dua dimensi tersebut. Nah, inilah letak keunikan Islam. Ini Islam itu selain dari mengatur tentang tauhid, tentang ibadah maupun tentang diri sendiri, Islam juga mengatur tentang bagaimana hubungan, mengatur tentang interaksi atau muamalah antara manusia dengan manusia. Bermuamalah, interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, itulah perbedaan yang jelas, perbedaan yang unik kalau kita lihat Islam dengan agama-agama lain maupun dengan ideologi-ideologi lain. Karena kalau kita lihat dalam agama-agama lain itu mereka tidak mempunyai sistem yang mengatur bagaimana berekonomi, bagaimana mengatur tentang sistem pergaulan, interaksi antara pria dan wanita. Jadi kita tidak pernah mendengar bagaimana ada sistem ekonomi Kristen, gitu, Nasrani, gitu, nggak ada, belum pernah saya dengar. Dan kita pelajari pun, kita baca buku-buku apanya pun belum pernah kita temui sistem ekonomi Nasrani atau sistem ekonomi Buddha atau sistem ekonomi Hindu, gitu. Enggak ada, belum pernah. Kemudian kita juga tidak pernah menjumpai sistem pergaulan, sistem peradilan Yahudi, sistem peradilan Nasrani atau sistem peradilan Konghucu, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, itu tidak pernah. Tetapi hal ini dapat kita temui di Islam. Ini bedanya. Islam ada terapkan sistem ekonomi Islam, gitu. Sistem peradilan Islam, sistem aturan interaksi antara pria dan wanita menurut Islam. Itu ada. Nah, di situ letak ininya, letak perbedaan khasnya Islam itu. Jadi artinya Islam itu mengatur semua segi kehidupan. Apapun masalahnya di hidup di dunia ini, Islam ada mengatur. Ini. Ini jadi jelas bahwa Islam itu merupakan wahyu Allah atau agama yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh umat manusia yang diajari oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam itu berisi aturan-aturan yang mengatur seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya Islam itu hanya aturan-aturan dalam Islam itu bukan mengatur umat Islam saja, tapi adalah tujuan Allah menurunkan Islam itu untuk mengatur seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, bukan untuk umat Islam. Itu yang diajarkan melalui Rasulullah SAW. Jadi setelah kita mengetahui tentang Islam tersebut, aturan-aturan tersebut, tentu kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, sebagai mukmin, maka kita berkewajiban untuk hidup di bawah nilai-nilai Islam tersebut. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Islam itu adalah aturan-aturan dalam Islam itu mengatur setiap aspek kehidupan, maka sebagai seorang Muslim, kita telah mengikrarkan diri kita sebagai seorang Muslim, maka kita wajib untuk hidup di bawah nilai-nilai tersebut, di bawah aturan tersebut. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita wajib
mengikutinya. Mengikuti segala aturan-aturan yang ada dalam Islam. Dan itu harus kafah. Jadi bukan sebagian-sebagian, bukan separuh-separuh gitu. Jadi ketika kita mengikrarkan Islam, agama kita, Islam Madinah, maka kita secara total wajib mengikuti segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah terikat dengan satu kata. Karena kita telah terikat dengan satu kata dalam satu kalimat. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan sesembahan, tiada aturan, tiada pedoman hidup kecuali dari Allah. Nah, jadi itu konsekuensi kita ketika kita mengucapkan, ketika kita mengikrarkan La ilaha illallah. Jadi terikat kita dengan itu. Tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sesembahan, tiada aturan-aturan lain kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dalam kalimat la ilaha illallah menunjukkan kita itu telah berserah diri, mendelegasikan diri kita, mendelegasikan segala kehidupan kita terhadap segala sesuatu. Artinya bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menyerahkan kedaulatan hidup kita, telah menyerahkan segala kedaulatan hidup kita, telah menyerahkan segala hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ini telah telah kita ikrarkan. Ini sering kita ikrarkan di dalam kehidupan kita. Paling kurang kita mengikrarkan hal tersebut 5 kali dalam sehari. Ya. 5 kali dalam sehari kita mengikrarkan bahwasanya hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslim. Ini telah kita ucapkan, kita ikrarkan. Ya. Kita harus sadar apa yang kita ucapkan itu. 5 kali paling kurang kita mengucapkan, kita mengikrarkan, kita mengikrar bersumpah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya, ya Allah, ya Rabbi, aku hadapkan mukaku, wajahku. Ya. Kemana kita menghadap? Kita menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Bisamawati wal ard. Jadi kita menghadap lurus, menghadap wajah kita, menghadap segala potensi hidup kita kepada siapa? Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Bagaimana kita menghadapnya? Itu secara lurus, hanifan, secara lurus.
Ya. Lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Musliman dengan penuh kepasrahan. Hanifah musliman. Lurus musliman dengan kepasrahan. Dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keridhaan, bukan keterpaksaan, tapi kepasrahan, keikhlasan, keridhaan. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak. Kita telah pasrah musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya hamba ini bukan termasuk orang yang mensekutukan engkau dengan sesuatu yang lain. Nah, kita telah berkira, wa ma ana minal musyrikin. Kita tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Kita tidak mensekutukan Allah, aturan-aturan Allah, pedoman-pedoman hidup dari Allah dengan yang lain. Hanya dari Allah. Hanya aturan-aturan Allah. Baik itu dalam konteks sesembahan, kita tidak mempersekutukan Allah. Itu sesembahan, kesyirikan. Baik itu dalam ketaatan, hanya kepada Allah yang kita taat. Selain Allah tidak ada ketaatan bagi kita. Ya. Baik dalam konteks nilai-nilai aturan-aturan hukum. Nah ini. Jadi semuanya hanya Allah. Maupun dalam konteks kecintaan. Jadi tiada yang lain. Cinta kita hanya kepada Allah. Ketaatan, kepatuhan terhadap nilai-nilai dan hukum-hukum hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah ini. Berat, Pak. Setelah kita mengikrarkan, setelah kita bersumpah, kita mengikrarkan, berjanji, tidak ada lain selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada aturan-aturan yang kita ikuti dalam hal kehidupan, mengatur kehidupan kita, kecuali dari hukum-hukum atau aturan-aturan Allah. Tidak ada kecintaan lain kecuali cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan yang lain kecuali hanya satu, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan wa ma ana minal musyrikin ini, saya hamba ini bukan orang-orang yang mensekutukan engkau. Bukan orang-orang yang menduakan engkau dengan yang lain. Dalam hal ketaatan, dalam hal hukum, dalam hal aturan, dan dalam hal nilai-nilai, dan dalam hal kecintaan. Ya. Maka kalimat berikutnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salatku, ya, jadi salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan penghargaan dan lain sebagainya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, ibadahku. Jadi sepanjang hidup kita ini, Pak,
merupakan perjalanan ini ibadah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, malahan tidur pun kita ibadah. Wa nusuki. Sepanjang perjalanan hidup kita adalah ibadah. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita ini tidak ibadah. Karena kita telah berikrar. Semuanya merupakan segmentasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, kita melakukan aktivitas, itu harus kita tujukan untuk ibadah, bukan yang lain. Nah, karena telah mengikrar, kita telah berjanji mengikrarkan diri. Ya. Wa nusuki. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi bahkan tidur, hanya kita tujukan untuk ibadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kita bekerja, kita beraktivitas, ibu-ibu di rumah bekerja, mengurus rumah tangga, mengasuh anak dan sebagainya, itu adalah ibadah. Begitu juga bapak-bapak bekerja, mencari rezeki untuk keluarganya, itu merupakan ibadah. Nah, jadi tidak ada sedetik pun, tidak satu hal pun di luar dari ibadah. Semua kita tujukan untuk ibadah. Nah. Kemudian kita menyatakan bahwa wa mahyaya, hidup kita. Ya Allah, seluruh perjalanan hidup ini hanya untukmu, hanya untuk Allah. Wa mahyaya. Jadi hidup kita ini seharusnya untuk Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Jadi hidup kita ini kita tujukan, kita peruntukkan hanya kepada Allah, bukan kepada harta, bukan kita tujukan kepada pangkat, bukan kita tujukan kepada kedudukan, kepada orang lain dan lain sebagainya. Hanya kita tujukan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah berikrar, hidup kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Wa ma mati. Ya. Mati kita. Ya Allah, kematian itu hanya untukmu. Jadi kita meyakini kematian itu pasti. Kematian itu pasti ada. Pasti datang. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan setiap kita pasti ditimpa oleh kematian. Baik itu kecil, anak-anak, besar, dewasa, orang tua, baik itu sakit, sehat. Ketika kematian datang, tidak bisa ditolak atau dimaju sedetik pun. Ya. Baik itu kita hamba sahaya, baik itu kita sebagai pegawai, sebagai anak, baik itu kita sebagai penguasa, sebagai hakim, sebagai jaksa, dan sebagainya. Ketika maut datang, itu tidak bisa dihindari. Ya. Kemudian kita menyatakan, wa ma ana minal muslimin. Ya Allah, bahwa hamba ini pertama untuk berserah diri kepada Allah. Muslimin, berserah diri kepada Allah. Jadi itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu para jemaah lain Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kita menyatakan bahwa mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, kemudian kita
ikrarkan setiap salat kita, paling kurang 5 kali sehari, harus kita sadari, harus kita pahami. Jadi kita bukan hanya sekedar ngucap, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita ketika kita sholat, harus kita kita dalami, kita resapi apa yang kita ucapkan tersebut, apa yang kita ikrarkan tersebut. Jangan sampai setelah kita sholat, kita mengucap gitu, keluar dari sholat, keluar dari masjid, hilang semua apa yang kita ikrarkan. Kita mengatakan hidup kita, ibadah kita, mati kita hanya untuk Allah, tapi setelah kita keluar dari masjid ini, hilang semua yang kita ikrarkan. Maka kita melakukan di luar dari itu. Kita mensekutukan Allah. Kita mengikuti aturan-aturan selain dari aturan-aturan Allah. Padahal kita telah mengikrarkan diri, telah bersumpah 5 kali dalam sehari semalam gitu. Ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat penyerahan kedaulatan seorang muslim. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat yang kita bacakan gitu, yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan setiap sholat kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka yang berhak untuk mengatur seorang muslim, Bapak Ibu, adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengikrar itu, setelah membacakan ikrar tersebut, yang berhak mengatur kita, yang berhak kita ikuti ada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu makna dari ikrar kita. Baik itu dalam beribadah maupun dalam hal segala aspek kehidupan. Hanya Allah yang kita ikuti. Baik itu dalam ibadah maupun dalam interaksi bermuamalah. Tujuannya adalah agar kita selamat dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Karena kita pasti akan mati. Dan kematian adalah akhir dari kehidupan ini. Dan tidak satu orang pun yang bisa lolos dari kematian ini. Baik suka maupun tidak suka, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, kematian tetap akan kita lalui. Dan setiap yang itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita sebagai mempercayai, beriman kepada hari akhir, kita harus mempercayai bahwasanya pasca kematian tersebut pasti ada. Pertanggungjawaban hidup di dunia ini pasti ada. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada akhir nanti. Pasca hidup kita. Ya. Ini yang perlu kita ingat, yang kita pahami. Bahwasanya kita telah mengikrarkan, kita telah bersumpah, kemudian kematian di akhir nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita ikrarkan, apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita sumpah tersebut. Ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak satu detik pun, tidak satu tidak sekecil apapun perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini yang tidak akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya kita pertanggungjawabkan. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179 telah mengingatkan kepada kita, telah mengkhabarkan kepada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na jahannam katsira minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi Allah mengkhabarkan bahwasanya kebanyakan dari isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Diteruskan dannya, lahum qulubi la yafqahuna biha. Karena mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah memberi kita hati tetapi tidak kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, yang Allah turunkan. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah memberi kita mata tetapi tidak kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi dalam ayat ini Allah menyindir kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya isi dari neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Karena Allah telah memberi kita hati, tidak kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah telah memberi kita mata, tapi tidak kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Hanya sepintas lalu aja. Allah memberi kita telinga, tetapi tidak kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita tidak mendengar ayat-ayat yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh mubalih-mubalih kita. Kita mendengar tapi tidak kita gunakan gitu. Untuk kita mendengar tapi tidak kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sudah banyak ayat-ayat para guru-guru kita, para mubalih-mubalih kita, para ustadz-ustadz kita menyampaikan ayat-ayat Allah tersebut. Tapi hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan tidak menyentuh dalam hati kita. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya bahwa mereka itu adalah sebagai binatang ternak. Kita diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat binatang ternak. Bagaimana binatang ternak? Kita tahu, mungkin kita pernah berternak, kita tahu binatang ternak itu hanya
Tujuan hidupnya makan aja. Itu pun mengharapkan dari pemiliknya, dari tuannya. Nah, itu binatang ternak. Binatang ternak itu tidak tahu bahwasanya dia dikasih makan untuk dijual atau disembelih. Dia tidak tahu. Ini tujuannya dia hidup untuk makan. Penggemukan yang untuk untuk makan. Dia tidak menyadari. Nah, bahkan Allah menyelesaikan lagi bahasanya bahkan lebih sesat lagi. Jadi Allah menyindir kita. Bahkan kita lebih sesat dari binatang ternak. Padahal binatang ternak itu adalah binatang yang ini, tapi lebih sesat dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau kita lihat hewan itu, kalau dia melakukan kesalahan, itu lumrah. Ya. Hewan itu ketika dia mencuri makanan yang lain di kebun memakan makanan tanaman orang lain, atau hewan itu berkelahi, atau hewan itu melakukan hubungan yang ini perkawinan gitu, melakukan kekerasan, itu lumrah gitu, tidak heran ketika hewan itu melakukan itu, baik dia kelahi, baik dia perkawinan dan lain sebagainya, itu kita tidak heran. Kenapa? Karena hewan itu tidak punya akal. Melakukan pencurian, melakukan apa lain sebagainya, itu tidak heran. Yang heran kita manusia. Kenapa? Karena manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hati, diberi mata dan lain sebagainya. Dia melakukan itu. Nah, itu kita herankan. Kalau hewan, binatang itu biasa, kita tidak heran. Pasti kita ini udah biasa kok. Nah, tapi dalam hal ini manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kekerasan, melakukan perzinaan, melakukan pencurian, melakukan hal-hal yang ini, yang dilarang gitu. Itu yang kita herankan gitu. Ya. Jadi kalau kasarnya, kalau hewan melakukan itu adalah hal yang biasa, kalau hewan melakukan hal yang wajar, tapi kalau manusia itu bisa dikatakan kurang ajar gitu. Ya. Karena itu tadi, karena hewan itu tidak punya akal. Nah. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 36, Innas sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah hanya melihat ketakwaan kita dari dua aspek. Yaitu dari kualitas. Allah hanya melihat ketakwaan manusia dari aspek ketakwaan kita dari dari kualitasnya. Jadi bukan kuantitas. Ketika kita melakukan ketakwaan, ketaatan dan ibadah lain sebagainya, Allah hanya melihat tentang kualitas kita, bukan banyaknya. Bukan banyaknya ibadah atau kegiatan yang kita lakukan. Ya.
Yang pertama yaitu Allah melihat tentang niat kita. Jadi ketika kita melakukan ibadah, amal-amal itu, yang pertama yang dilihat Allah adalah niat kita, yaitu lillahi ta'ala. Niat kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Sebagaimana yang telah kita ikrarkan dalam sholat ini. Yang kedua yaitu setiap amal, setiap ibadah kita harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Islam memiliki perspektif yang tersendiri dalam mengatur kehidupan, berbeda dengan yang lain. Jadi di sini bagaimana kita sebutkan pertama tadi, keunikan, kekhasan dari Islam itu yang tidak dipunyai oleh, yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain maupun ideologi-ideologi yang lain. Nah, setelah kita udah tadi, misalnya itu berbeda dengan baik itu agama-agama Nasrani, agama Yahudi, agama musyrik lainnya. Ya. Begitu juga dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Itu tidak sama dengan Islam. Gitu. Ya. Mungkin itu sekedar sharing kita pada pagi hari ini. Yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.